lanjut ya, mengulas perkalian dan pembagian. Kita lihat. Wow, ada banyak ya. Ya, Us. Banyak. Banyak. Matiin, Us. Yang pertama, kita lihat yang paling kiri. Yang paling kiri, nah ini warna orange. 2 dikali, ini 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya, terus lihat bawahnya. Perhatikan. 8 dibagi 4 itu 2. Kemudian bawahnya lagi ada 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Dari sini kita tahu bahwa perkalian 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian kalau dalam pembagian berarti tinggal dibalik. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, kayak yang ini yang saya cinta. Kemudian lagi 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, ketika anak-anak menghitung perkalian, itu sebenarnya ada hubungannya dengan pembagian. Kalau dilihat angkanya ini seperti bolak-balik nih, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sebelumnya kita tahu bahwa 2 kali 4 adalah 8. Nah, seperti dibolak-balik. Kemudian yang sebelah kanan, yang ini kotak kedua, yang saya kotai. Kelihatan yang saya kotai? Kelihatan, Us. Kelihatan, Us. Kelihatan. 2 kali 5 sama dengan 10. Ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Jika dibalik, kita jadikan pembagian, maka 10 dibagi 5 sama dengan 2. Gantian, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, lagi kotak yang ketiga, yang saya kotai merah, kelihatan? Kelihatan, Us. Kelihatan, Us. Kelihatan, Us. Dikali Kelihatan, Us. 6 sama dengan 12. Yuk minta tolong mic-nya dimatikan. Kita balik menjadi pembagian. 12 dibagi 6 sama dengan lagi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Begitu pula dengan kotak selanjutnya. Gimana? Oke, lanjut. Mic-nya dimatikan ya saat saya menerangkan. Mau join. Oh iya, sebentar. Saya buka dulu. Oke. Lanjut. 2 kali 7 sama dengan 14. Kita balik menjadi pembagian. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Selanjutnya,
14 dibagi 2 sama sebelah kanannya lagi. 2 Iya, Us. dikali 16 sama dengan 2 dikali 8 sama dengan 16. Kita balik. 16-nya dikasih depan, kemudian dibagi 8. Hasilnya 2. Begitu seterusnya. Jadi pembagian sama kalian itu berhubungan. Minta tolong mic-nya dimatikan. Ya, Us. Ya, lanjut. Oke, kita akan latihan soal tentang FPB dan KPK. Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan contoh Ditulis nggak, soal Us? berikut. Enggak, diperhatikan aja. Perhatikan. Iya, Us. Oke. Menentukan KPK dengan metode kelipatan. Jadi dalam menentukan KPK itu banyak metode. Namun kali ini kita pakai metode kelipatan. Nah, pekan kemarin kita pakai metode pohon faktor. Sekarang kita pakai metode kelipatan. Nanti juga kita akan coba dengan pohon faktor. Tapi ini fokus ke metode kelipatan. Contoh, nomor 1. Pak Alif berjaga malam di pabrik setiap 5 hari sekali. Pak Abu Ditulis, Us. malam setiap 6 hari sekali. Berapa hari mereka bertugas bersama-sama? Nah, kita cari menggunakan KPK. Pertama, kita cari kelipatan 5 dan 6 terlebih dahulu. Nah, kelipatan 5. Ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Terus itu asalnya dari mana? Kok bisa 5, 10, 15? Caranya yang namanya kelipatan adalah dilipatkan sesuai bilangan itu, ditambah. Misal ini 5. Ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian 10 ditambah 5 sama dengan 15. Lagi 15 ditambah 5 sama dengan 20. Lagi 20 ditambah 5 sama dengan 25. Lagi 25 ditambah 5 sama dengan 30. Lanjut kita ke kelipatan 6. 6 ditambah dengan bilangan itu. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 6, 30. 30 tambah 6, 36. Setelah kita cari kelipatannya, kita cari kelipatan persekutuan. Ingat, kelipatan persekutuan adalah kelipatan antara dua bilangan yang sama. Dari kelipatan 5 dan 6 yang sama, kelipatan berapa? Lihat yang warnanya abu-abu. 30. Berarti bisa ditulis bahwa KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Disimpulkan. Jadi, Pak Alif dan Pak Abu bertugas bersama-sama setiap 30 hari sekali. Ini contoh soal nomor 1. Untuk mencari Pak Alif dan Pak Abu bertugas bersama-sama, kita gunakan KPK. Lanjut, nomor 2.
menentukan KPK dengan metode pohon faktor. Yang tadi dengan metode kelipatan, yang sekarang pakai metode pohon faktor. Perhatikan baik-baik contohnya. Kita baca soalnya. Disimak ya. Pada tanggal 1 Agustus, Hanif dan Hasan memancing bersama-sama. Jika Hanif memancing setiap 8 hari sekali dan Hasan memancing setiap 12 hari sekali, kapan Hanif dan Hasan memancing bersama lagi? Kita cari faktor prima dari 8 dan 12. Nah, cari faktor prima dari 8 dan 12. 8. Kita bagi bilangan prima paling kecil. Kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2. 4. 4 bukan bilangan prima, berarti masih bisa dibagi lagi. Ini nggak dituliskan, Us? Enggak, didengarkan saja. Dan disimak. Disimak yang saya presentasikan. 4, kita bagi bilangan prima, paling kecil lagi. 4 bagi 2, hasilnya 2. Kemudian 12. 12, kita bagi bilangan prima paling kecil, kita bagi 2, hasilnya 6. Kemudian 6 bukan bilangan prima, maka 6 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, kita bagi 2, hasilnya 3. Kemudian kita cari faktorisasinya. Faktorisasi adalah bilangan prima yang disusun menggunakan tanda kali. Kita cari faktorisasi prima dari 8. Nah, perhatikan yang saya lingkari. Oke, saya lingkari pakai warna lain saja biar kelihatan. Ini pakai biru. Nah, ini yang saya lingkari. Ini merupakan faktor prima dari 8. Ini 8. Berapa ini? 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3. Sehingga bisa ditulis 2 pangkat 3. Kemudian faktor prima dari 12. Lihat yang saya lingkari. Nah, ini. Berapa saja? 2, 2, dan 2. Dan 3, mohon maaf. Ditulis 2 kali 2 kali 3. Wah, ini keliru ternyata saya. Oke, 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3 karena 2-nya ada 2. Nah, untuk mencari kapan Hanif dan Hasan memancing bersama, kita cari pakai KPK. KPK dari 8 dan 12. Ini salah ya, saya coret saja. KPK, ingat, kalau mencari KPK dengan pohon faktor, kita tulis semua faktor. Dan apabila ada faktor yang sama, kita pilih yang paling besar. KPK, kabeh ditulis kabeh, nek podo ditulis sing gede. Nah, di sini ternyata ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, sama-sama 2. Yang besar yang mana? Yang ini, yang saya lingkari merah. Ini yang besar, 2 pangkat 3, ditulis di sini. Saya tulis ya, 2 pangkat 3. Kemudian, apakah ada faktor lain? Iya, di sini ada angka 3. Kita tulis 2 pangkat 3 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3. Saya tulis ya, 2 kali 2 kali 2. Yang ini ditulis terus.
Enggak. Didengarkan dulu sama dilihat yang saya sampaikan. Ayo kita Ya, hitung Us. bersama. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3 berapa ya? Ada yang bisa menjawab? 8 kali 3? 24. 24. 24. 24. Jadi 24. ya. Jadi Hanif dan Hasan memancing bersama lagi. Kita cari. Nah, ini. Tadi kan mulainya 1 Agustus. Yang saya lingkari merah. Kemudian tadi KPK-nya ketemu 24, berarti kita tambah 24 hari dari 1 Agustus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Temu. Jadi, Hanif dan Hasan memancing bersama lagi pada tanggal 25 Agustus. Gitu. Saya ulangi ya. Tadi KPK-nya ketemu 24. Nah, padahal sebelumnya Hanif dan Hasan itu memancing bersama pada tanggal 1 Agustus. Maka dari 1 Agustus ini yang saya lingkari kuning, kita tambah 24 hari, ketemunya tanggal 25 Agustus. Jadi Hanif dan Hasan memancing bersama lagi pada tanggal 25 Agustus. Oke, ini contoh yang KPK sudah selesai. Lanjut ke contoh yang FPB. Nah, menentukan FPB dengan pohon faktor. Contoh, Bu Hana mempunyai 16 mangga dan 20 apel. Buah-buah itu akan diberikan kepada tetangga secara merata. Pertanyaannya yang A. Berapa banyak tetangga yang mendapat buah dari Bu Hana? Yang kedua, berapa buah mangga dan apel yang diterima oleh masing-masing? Caranya, kita gunakan pohon faktor. Kita cari faktor dari 16 dan 20. Cari faktor prima dari 16 dan 20. 16. Kita cari faktor primanya. Kita bagi dengan 2, bilangan prima terkecil. Hasilnya 8. 8 bukan bilangan prima. Maka kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. 8 kita bagi 2. Hasilnya 4. Kemudian 4 kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya 2. Begitu juga dengan 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Hasilnya 10. Karena 10 bukan bilangan prima dan masih bisa dibagi lagi, kita bagi lagi. 10 kita bagi dengan 2. Hasilnya 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka pohon faktor ini sudah selesai.
Setelah itu kita cari faktorisasi primanya. Ya. Kita cari faktorisasinya. Faktorisasi prima dari 20. 2 kali 2 kali 5. Atau bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 5. Kok bisa, Us? Bisa. Perhatikan ini yang saya lingkari biru. Nah, inilah faktor prima. Maka yang kita tulis dalam faktorisasi adalah 2, 2, dan 5. Nah, selanjutnya kita tulis faktorisasi dari 16. Faktorisasi dari 16 yang ditulis yang saya lingkari biru. Nih, faktor primanya saja. 2-nya ada berapa? Ada 4. Berarti ditulis 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya ada 4, bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 4. Selanjutnya, kita cari FPB. Ingat, FPB, cara mencari FPB adalah hanya faktornya yang sama saja yang dipilih. Hanya faktor yang sama saja yang dipilih. Faktor yang mana? Faktor yang paling kecil. Di sini sama-sama ada 2. 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil 2 pangkat 2. Maka yang kita pilih adalah 2 pangkat 2-nya. Kita tulis di sini. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu jika dijabarkan adalah 2 kali 2. Maka 2 kali 2 adalah 4. Ketemu FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Jadi, banyak tetangga yang mendapat buah dari Bu Hana adalah 4 tetangga, 4 orang. Nah, jadi, terdapat 4 tetangga yang mendapat buah dari Bu Hana. Nah, disimpulkan seperti itu. Kemudian kita jawab yang B. Berapa buah mangga dan apel yang diterima oleh masing-masing? Caranya gimana? Caranya begini. Oh, ternyata saya ini salah tulis. Ini seharusnya 16 ya. Maaf. Banyak buah yang diterima masing-masing. Nah, mangga, tadi kan ada 16 mangga. Dibagi ke 4 tetangga, maka ditulis 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian apel, tadi ada 20 apel. 20 apel kita bagi ke 4 tetangga. 20 dibagi 4 sama dengan 5 buah. Jadi masing-masing tetangga itu mendapat 4 buah mangga dan 5 buah apel. Begitu. Nah, sekarang yuk buka buku paket matematika halaman 46. Kita coba kerjakan bersama pada bagian C, nomor 4 dan 5. Sudah? Halaman berapa, Us? 46. 46, Us. Sudah? Sudah, Us. Ya. Sudah, Us. Yang C. C nomor 4 sama 5. Sebentar. Us. Minta tolong dibaca soalnya nomor 4 yang bagian C sama Mas Cesar. Mas Cesar ada? Ada, Us. bukunya sudah dibuka? Sudah, Sudah, halaman Us. 46 yang bagian C. Sudah, Us.
C nomor 4. Yuk dibaca Mas Cesar. Yang setiap lebaran itu. Setiap lembaran keluarga Pak Iman selalu membagikan bingkisan. Tahun ini Pak Ibnu membagikan 64 surat dan 48 mukena secara Maret kepada para tetangganya. Pertanyaannya A. Berapa banyaknya tetangga yang mendapat bingkisan Pak Ibnu? B. Berapa banyaknya bagian sarung dan mukena yang diterima masing-masing tetangga? ya. Yo. Saya ulangi lagi. Setiap lebaran keluarga Pak Imam selalu membagikan bingkisan. Tahun ini Pak Imam membagikan 64 sarung dan 48 mukena. Pertanyaannya, berapa banyak tetangga yang mendapat bingkisan? Caranya seperti tadi, kita cari FPB. FPB dari 64 dan 48. 64, kita cari FPB-nya. Ditulis Cari faktornya, kita cari faktornya. Yang papan tulis yang saya share kelihatan nggak ini? Kelihatan Tulis Kak. Ditulis Kak Us. Nggak usah, disimak aja. Kelihatan Us. Simak. Kita cari FPB dari 64 dan 48. Ya, 64. Kita cari pohon faktornya. 64 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 64 dibagi 2. Sama dengan 32. Kemudian 32 dibagi 2 lagi. Berapa 32 dibagi 2? 16. 16 Us. 16. 16 masih bisa dibagi lagi? Masih. Kita bagi 2 lagi. 16 bagi 2 berapa? 8. 8. 8 masih bisa kita bagi lagi? Ya, masih. 8 kita bagi 2 lagi. 8 bagi 2. 4. Apakah masih bisa kita bagi lagi? Masih. Ya. Nah, 2. bilangan terakhir adalah 2. Tandanya pohon faktor ini sudah selesai. Aduh, tulisannya kok bisa. Ditulis nggak Us? Enggak. Didengarkan saja. Lanjut. Sudah selesai ya pohon faktor 64. Kita cari pohon faktor dari 48. 48 tadi mau kena ya.
Nah, 48 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil. Kita bagi 2. Hasilnya berapa? 48 dibagi 24. Bagus. 24. Apakah masih bisa dibagi lagi? Ya. 24 kita bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil. 2. 24 bagi 2 hasilnya 12. 12 masih 12. lagi. 6. Ya. 12. 12 kita bagi lagi. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6. Lagi 6 apakah masih bisa dibagi? Masih. Ya. Masih bisa 3. dibagi. 6 kita bagi bilangan prima paling kecil. Yaitu 2. Sama dengan 6 bagi 2. Dari sini kita tahu faktor-faktor prima dari 64 dan 48. Perhatikan, saya akan melingkari faktor prima dari 64. Nah, ini yang saya lingkari warna kuning. Ini adalah faktor prima dari 64. Ada berapa duanya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Masih satu lagi. Kali 2. Oke, 2-nya ada 6, maka bisa kita tulis 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Selanjutnya yang mukena, 48 mukena, kita tulis faktorisasinya. Yang saya lingkari yang ditulis. Nah ini. Berapa saja ini? Yang saya lingkari ditulis faktorisasinya, ditulis dengan tanda kali. 2-nya ada berapa tuh ini? 1, 2, 3, 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Udah, 2-nya udah 4. Terakhir 3 kali 3. Nah, karena di sini 2-nya ada Gimana, Us? 4, 1, 2, 3, 4, maka bisa kita tulis 2 pangkat 4 kali 3. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Ada yang mau tanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan mencari FPB-nya? Enggak, Us. Tulisnya nanti ya, Mas, Mbak. Nanti akan saya berikan materinya. Nah, sekarang memperhatikan dulu. Lanjut ya. Setelah ketemu faktorisasi primanya, kita cari FPB. Ingat, FPB hanya faktornya yang sama yang digunakan. Angka berapa? Faktor berapa yang sama? 2, ya kan? 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 3. Mana yang paling kecil? Kalau FPB digolek cilik, ya, yang kecil. 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 4 yang kecil? Yang kecil itu ini. 2 pangkat 4. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu artinya 2-nya ada 4 loh. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yo, berapa? Yang bisa menghitung? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4. 16. 16. Betul, 16. Jadi FPB dari 64 dan 48 adalah 16.
Astagfirullah, iklan. Oke. 16 ini menjawab pertanyaan yang nomor 4A. Banyaknya tetangga yang mendapat bingkisan adalah 16 orang. Yang nomor 4A. 16 orang yang mendapat bingkisan dari imam. Kemudian B, berapa banyak sarung dan mukena yang didapat masing-masing tetangga? 64 tadi kan sarung. Sarung. Nah, kita tulis 64, kita bagi 16. Berapa ya 64 dibagi 16? Wah. 64 bagi 16. 64 dikurangi 16, dikurangi 16, dikurangi 16, dikurangi 16. Sampai hasilnya 0. Berapa? 64 dibagi 16? 4. 4. Siapa tadi yang menjawab 4? Coba sebutkan nama. 3. Oh iya. Oke. Cica. Cica. Mbak Cica kelas berapa itu? Caca. Oh, Caca. Mbak Caca ini 4B ya? 4 aus. 4. Ah, 4 iya. aus. Maaf ya, belum hafal. Hafalnya baru 4C. Karena wali 4C. Kemudian kita cari mukenanya. Tadi ada 48 mukena. Kita bagi 16 orang. 48 dibagi 16. Berapa ya? Yuk coba dihitung. Siapa yang bisa menjawab duluan? 3. 3, betul. 3. Betul. Jadi masing-masing tetangga itu dapat sarung 4 dan mukena 3. Begitu. Lanjut. Terakhir, soal terakhir. Habis ini ditutup. Soal terakhir nomor 5. Yo minta tolong Mbak Suci dibacakan. Ada Mbak Suci? Ada ya, Mbak Suci minta tolong bacakan soal nomor 5. Ya, Us. Bus Maju Jaya berangkat setiap 12 menit sekali. Bus Laju Jaya berangkat setiap 15 menit. Pada pukul 16.00, kedua bus berangkat bersama-sama. A. Pertanyaan A. Pada setiap beberapa menit kedua bus bertemu. B. Pada jam berapa kedua bus tersebut bertemu? Ya. Terima kasih Mbak Suci. Terima kasih juga Mas Cesar tadi sudah membacakan soal nomor 4. Saya ulangi nomor 5. Bus Maju Jaya berangkat setiap 12 menit sekali. Kemudian bus Laju Jaya, Maju Jaya sama Laju Jaya ya beda. Bus Laju Jaya, bus yang kedua itu setiap 15 menit sekali. Nah, pada pukul 6 pagi mereka berangkat bersama-sama. Pertanyaannya, setiap berapa menit kedua bus bertemu? Yang kedua, pada jam berapa bus tersebut bertemu? Nah, kita jawab yang A dulu. Caranya dengan mencari kelipatan dari 12 dan 15. KPK dari 12 dan 15. Yuk, kelipatan dari 12. 12 ditambah 12 24 ditambah 12 36 ditambah 12 48 ditambah 12 60. Ya, sampai di sini dulu. Terus lanjut. Satu doang tadi. Oh, 5. Kelipatan dari 15.
Nih, kelipatan dari 15. Ganti warna. Pakai orange. Kelipatan dari 15. 15. Ditambah 15. 30. 30. 3. Pennya kok nggak keluar. 30 tambah 15. 45. 45 ditambah 15. 60. 60 tambah 15. 75. Betul. Nah, untuk mencari yang pertanyaan A, kita cari KPK-nya. KPK, kalau metode kelipatan seperti ini, kita cari kelipatan persekutuannya. Yang sama, berapa ya yang sama? Kelipatan yang sama berapa ya? 60. 60. Dilingkari. Nah, dilingkari. Berarti KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Nah, yang A terjawab. Setiap berapa menit kedua bus tersebut bertemu? Setiap 60 menit. Setiap 60 menit. Ya, terjawab ya. Yang sekarang B. Jam berapa kedua bus tersebut bertemu? Nah, sebelumnya kita tahu bus tadi berangkatnya pukul berapa? 06.00, jam 6 berangkatnya. Terus tadi bertemu setiap 60 menit. Coba perhatikan, 60 menit itu sama dengan berapa jam? 1 jam. Ada yang membisikkan ya, 1 gitu. Terdengar sampai sini. Iya, terdengar. Oh iya, 60 menit itu 1 jam. Jadi dari jam 6 terus ditambah 1 jam, ditulis di sini 1 jam karena letaknya jam itu di sini sejajar dengan 6, ditambah 0, 0.6 tambah 1 7. 0. Jadi kedua bus bertemu pada pukul 7. Ye, ketemu. Alhamdulillah. Kita sudah belajar 5 soal, banyak sekali. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan kita.